sahabat Erlisa, pecinta salawat Nabi. Simak Pesona Erlisa FM setiap hari Sabtu jam 3 sore dipandu oleh Mikdad Syarhoni dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pesona Erlisa FM hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. Assalamualaikum dunia, damailah pada kamu semua. Pesona Erlisa, sholawat di Radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini ya sahabat Erlisa, Mikdad Syarhoni menjumpai sahabat Erlisa semuanya dimanapun Anda berada ya, di acara Pesona Erlisa atau pecinta sholawat Nabi, sholawatan di Radio Erlisa. Dan pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, Mikdad Syarhoni hadir di edisi hari Sabtu Pon tanggal 9 Oktober 2021 atau bertepatan tanggal 2 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Mikdad Syarhoni menemani sahabat Erlisa ya. Dan kali ini seperti biasa Mikdad Syarhoni ditemani oleh narasumber yang sudah hadir bersama Mikdad Syarhoni di studio Erlisa. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Kang Emil Aba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini masih diberikan ketabahan, kekuatan dan tentunya keselamatan. Alhamdulillah. Ini kita lama setahun yang lalu ini ya guys ya. Ya cukup. Tapi nggak terasa. Nggak terasa ya? Soalnya pandemi. Dan memang begitu cepat sekali ya. Iya. Kayaknya saya baru ketemu Kang Emil ini beberapa bulan yang lalu, ternyata saya lihat Oktober tahun lalu. Gitu ya. Iya. Saya kira malah baru bulan kemarin. Iya. Dan memang apa ya sahabat Erlisa, ini untuk menghadirkan Kang Emil ini lumayan agak susah ini. Karena kita jadwalkan di bulan yang lalu tidak jadi, di bulan yang lalu lagi tidak jadi, sampai 3 bulan ini loh. Dan alhamdulillah hari ini bisa hadir di studio Erlisa. Alhamdulillah. Saya terima juga kasih nih. terima kasih banyak ya kepada Kang Mikdad ini juga sangat luar biasa sekali. Tapi mohon maaf soalnya memang kemarin itu ya satu memang kesehatannya juga baru tidak stabil, kemudian ada hal-hal yang perlu untuk segera diselesaikan. Siap, karena memang sekarang kesibukannya luar biasa sebagai Gubernur Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara. Ya mohon doanya aja Kang ya. Jadi kalau di Jawa Barat ada Gubernur Kang Emil, ini juga ada Kang Emil. Oh gitu ya. Cuman cakupannya lebih sempit ya. Oke, itu ya sahabat Erlisa, nanti Kang Emil akan menemani kita. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sahabat Erlisa. Dan mungkin dari sahabat Erlisa ya, mungkin ingin gabung ya di 94,7 FM melalui teleponnya di 029142998800 atau melalui SMS atau WA-nya ya di 081805805804. Oke. Dan juga bisa langsung saja komentar ya di kolom komentar di Facebook atau di YouTube-nya Erlisa FM Jepara. Oke. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah ikhtiar hidup bermanfaat bersama Kang Emil Aba ini. Jadi mungkin nanti kita akan bertanya-tanya kepada Kang Emil ini, apa ini ikhtiar, apa ini hidup, apa ini manfaat gitu ya guys. Oke, ini kita sebelum ke tema ini ya Gus ya, saya panggil Gus atau Kang ini? Kang aja ya. Oh, Kang ya. Soalnya itu kalau Gus kayaknya ketinggian, gitu ya? nanti takut jatuh. Oh gitu ya. Kang Emil gitu aja ya. Oke. Di sela-sela kesibukan ini ya Kang Emil ya, menjadi ya sekarang menjadi
mendapat amanah baru sebagai gubernur. Ya walaupun cakupannya fakultas ya di kampus ya, dan juga masih saya lihat statusnya itu wah kesana dari kota sini Semarang, Jepara, wah lintas kota ini. Sibuk banget ini, aktivis banget ya kan. Ini gimana ini Gus ngatur waktu terutama ya. Monggo Kang Emin. Jadi alhamdulillah ya masih diberikan satu kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa membersamai teman-teman semuanya, entah itu dari teman-teman dari saya, Unisnu sendiri, kemudian dari kampus-kampus yang lain. Kemudian untuk saya memang beberapa minggu ini cukup banyak karena memang saya itu ya Kang Mikdad ya, kerjanya nyupir ya. Gitu. Itu ya. Katanya ya, kan sebagai pemimpin kan super gitu. Oh gitu ya. Nah makanya saya juga ini cukup pingin saya ceritakan. Karena saya dulu pernah jadi supir kiai juga, supir sampah juga pernah, gitu ya, supir pribadi ya Gus. Supir sampah, supir pribadi, kemudian supir LPG juga pernah. Oh gitu ya. Kemudian supir balok juga pernah. Balok sampai Anda? supir truk saya juga pernah. Luar biasa. Jadi saya cukup memahami banyak peristiwa dan banyak hikmah yang saya dapatkan dibanding orang-orang yang belum pernah nyupir. Gitu ya. Bukan berarti yang lain itu, yang lain berarti bukan baik loh ya. Semuanya baik. Cuman ini versi saya. Iya. Gitu. Jadi gini Kang, saya itu pernah nyupir kayak gitu. Memang saya banyak sekali hikmahnya. Satu memang ketika saya di situ diajarkan secara tidak langsung bagaimana menjadi pribadi yang sabar. Pribadi yang sabar. Ya. Kenapa di situ kita dapatkan sabar? Dari nyupir sendiri kita harus bisa memahami mobil depan kita. Harus gitu sabar. Ya. Kalau misal belum saatnya menyalip, jangan menyalip. Jangan. Gitu. Betul. Begitupun ketika macet gitu. Begitupun ketika macet. Saya nggak bisa kemudian langsung turun memarah-marah yang depan. Gitu. Nah di situ makanya sabar. Yang kedua, ketika di bangju itu sabar. Yang ketiga ikhlas. Ikhlas dan sabar ini cukup dua hal yang saling berkaitan. Saling berkaitan tapi berat. Gitu ya. Kayak apa Kang? Iya. Kayak rindu Gus. Kayak rindu gitu ya. Rindu Rasulullah maksudnya luar biasa. Nah, ini momen-momen maulid kayak gini alhamdulillah itu ya sangat luar biasa. Ini programnya Mas Mikdad masih istiqomah. Semoga khairun min alfi karamah. Amin amin amin. Saya kalau jenengan kan nyopir, saya tak yang jadi penumpang aja. Oh gitu ya. Lebih aman jadi. Gitu. Mungkin kalau supir itu kan tadi ketika macet apa ya kan. Dia masih konsentrasi membawa penumpang ini. Kalau penumpang kan bebas Gus, mau macet sama apa yang penting saya tidur. Oke gitu ya. Yang penting penumpang selamat. Gitu ya. Itu tugasnya sopir ini. Tapi kayaknya kalau Kang Mikdad ini kayaknya sosok di masyarakat punya nama ini harusnya sopir itu yang ngikut yang diderek ya. Gitu ya. Jadi gitu Kang. Jadi ketika saya itu memahami sekali. Ketika saya itu masih di pondok kemudian nyopir kiai, kemudian akhirnya bisa terjun ke jalanan dan ketemu teman-teman preman dari sana-sana dan lain sebagainya, itu saya cukup memahami bagaimana jadi pribadi sabar, ikhlas, melatih konsentrasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah saya 3 tahun saya dari pondok itu, alhamdulillah saya juga kemudian sekarang kuliah di Unisnu dan sekarang semester 5 ini ternyata diberi tanggung jawab, diberi beban lah, beban amanah untuk menjadi ketua BEM. Nah kemudian saya cukup grogi sebenarnya karena saya dari dunia pesantren kemudian memaksa diri untuk berkecimpung di dunia akademisi. Tapi memang karena zamannya saat ini jadi menjadi motivasi saya sebagaimana yang telah dikatakan oleh para alim, para kiai terkait kita ini jadi santri harus fleksibel. Kalau kata Nadom Alfiyah karangan Syekh bin Abdullah itu bin Malik mengatakan intinya menjadi sebuah atau non mutakalim al-ghair itu menjadilah seperti non mutakalim al-ghair, di mana dia itu ketika tingkah rafa, nasab dan jar tetap sama posisinya, enggak fathah, enggak kasroh, enggak dhamma, tapi memang seperti itu, berprinsip lah istilahnya. Gitu. Kayak gitu. Oke, itu kita mengambil hikmah dari nyupir tadi gitu ya. Jadi dengan menyupir belajar tentang sabar, belajar tentang ikhlas. Ya. Ini kayak judulnya malah jadi itu ya, kayak motivasi supir malah. Karena memang
ini dari supir beneran sekarang menjadi supir apa ya? Supir sebuah fakultas. Oh gitu ya. Kalau Kang Migdat udah nyupiri umat ya. Kalau saya masih umat-umatan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua ini Kang Emil, ikhtiar hidupnya. Saya mungkin kita tarik dari supir tadi, kita memaknai tentang ikhtiar hidup. Kalau boleh saya memaknai dulu kan, ikhtiar kan berusaha hidup, berusaha hidup. Berarti kita berusaha hidup ini untuk apa? Nah mungkin kayak gitu ini ya Kang Emil ya. Ini cukup ikhtiar hidup. Maksudnya ini gimana ini? Oke Kang Migdat. Jadi ketika kita membahas terkait ikhtiar itu memang hubungannya terkait usaha. Apalagi kalau temanya ini ikhtiar hidup. Berarti di sini tidak boleh kemudian kita maknai. Bisa kita maknai seperti ini. Berusaha untuk hidup. Nah, kenapa berusaha untuk hidup? Supaya tidak mati. Nah, makanya kemudian maksudnya apa? Hidup yang benar-benar hidup, bukan hanya sekedar hidup-hidupan. Nah, kalau orang Jawa, ojo mung dadi wong sing mau urip-uripan, mangan turu dan lain sebagainya. Itu kan jangan ya kan. Kalau dalam pepatah Jawa, urip urup. Urip iku sing urup gitu ya. Ini saya hanya menyimpulkan jenengan tadi. Ya memang itu. Ya, sebenarnya menjadi inti memang itu Kang. Jadi urip iku sing urup. Bagaimana kita itu satu di masyarakat, orang lain bisa terbantu akan hadirnya kita. Saya pernah menulis sebuah kata-kata itu, usahakan kehadiranmu bukan menambah beban berat, tapi bisa memberikan manfaat. Wah, gitu ya. Sini. Tak catat ini guys. Update status ini. Gitu ya. Jadi saya itu pernah dalam pose nyupir gini, muat sampah, kemudian muka udah kusut, udah nggak layak dipandang lah. Jadi saya nulis kayak gitu. Setiap kali saya itu merasa pesimis. Saya tuh mikir gitu. Saya lihat foto itu. Saya pernah berjuang di titik itu. Gitu. Masa hanya karena sebuah masalah baru, kemudian saya memutuskan untuk menyerah. Wah, gitu ya. Makanya tadi saya sempat itu ya ikut ngajinya Gus Miftah di Bawu, meskipun online ya. Sekilas saya buka, pas itu beliau mengatakan seperti ini. Perbedaan orang optimis dan orang pesimis. Orang optimis adalah orang yang bisa memandang peluang dalam masalah. Kalau orang pesimis, orang yang selalu memandang masalah dalam peluang. Jadi kalau pesimis ya pasti dia itu yang ada cuma masalah gitu. Jadi itu Kang. Jadi hidup itu memang harus kuncinya cuma satu, bermanfaat. Ya. Jadi hidup dan bermanfaat ini dua hal yang saling berkaitan. Gitu loh. Ibarat akar dan pohon, ketika akar tidak ada pohonnya wagu. Nah, kalau pohon nggak ada akarnya saru. Oke. Itu ya, jadi ikhtiar hidup ya. Jadi mungkin kalau saya ini mengkorelasikan sebelum ke manfaat dulu ini. Sekarang kan mendapat tugas baru tadi. Tapi kalau beban jangan beban Gus, berat gitu. Ya. Tugas baru aja gitu. Ya, tugas baru, amanah lah istilahnya. Amin. Sekarang menjadi baru beberapa bulan ini menjadi ya di kampus, saya yakin Kang Emil ini udah sibuk sekali. 1 tahun kemarin aja saya kenal ini karena prestasinya. Wah, sana kemari. Dan itu istiqomah sampai dulu sudah berapa puluh, sekarang udah berapa ratus juara. Baru berapa? Nanti kita ceritain ya. Oke, sekarang juga di pandemi virtual lomba-lomba juga masih banyak. Alhamdulillah. Nah ini membagi tugas antara keumatan nih dan umat-umatan. Maksudnya antara tanggung jawab, antara tugas dengan pekerjaan lain. Dengan pekerjaan lain. Di sisi lain juga dengan prestasi itu tadi. Masihkah ikut prestasi lomba-lomba kayak gitu atau gimana, atau dibagi waktunya atau gimana ini Gus? Oke, terima kasih Kang. Ini jadi sebenarnya kalau kita membahas terkait waktu itu, saya cuma mikir, saya pernah ngaji Ihya. Pas Mbah Yai, saya kan biasanya tidur. Nah, delalah itu saya pas dengar gitu, nggak tidur. Beliau bilang gini, waktu kita itu ada 24 jam. Gitu. Waktu 24 jam tidak akan ada yang tersisa, maksudnya tidak akan ada yang terlewatkan
untuk catatan amal. Terus saya kemudian biasa aja menanggapi itu. Kemudian saya nyupir, saya ditunjuk nyupir. Saya katakan, oh ya juga ya, waktu itu berjalan 24 jam. Istirahat, orang lelah udah lumrah. Orang kemudian dia itu pengen istirahat, ya wajar, karena itu manusiawi. Kemudian akhirnya saya belajar dari pondok itu. Nah, terus kemudian kalau waktu kita dibuat untuk tidur terus kita ngapain? Tapi yang menjadi garis bawah, ketika kita lelah, saatnya tidur, kita tetap harus tidur gitu. Karena itu haknya tubuh ya, haknya tubuh. Jadi terus kemudian mengapa itu sampai non sewu ya, kadang itu orang itu memandang kamu itu nggak pernah leren, kamu itu kalau ke rumah cuma tidur tok gitu, berangkat lagi dan sebagainya. Jadi omah mau gitu tok. Kayak apa ya? Jadi kalau mungkin orang melihatnya kita pas tidur ya. Jadi apa? Kalau kita ngomong juga menurut saya nggak akan menjadi bukti kalau tidak diwujudkan dengan sebuah aksi. Jadi saya berpikir dalam sebuah ayat kayaknya ini, ayat Al-Quran. Wal tangzur nafsum ma qaddamat liwat. Jadi lihatlah seorang apa yang dilakukan kemarin pasti berakibat besok. Jadi inilah yang menjadi momen bagi saya. Ketika saya yang dulunya orangnya pesimis, saya yang dulunya nggak percaya terkait maksudnya usaha ini gini dan lain sebagainya, enggak. Tapi ternyata setelah saya melakoni itu, semua terbuktikan. Gitu ya. Jadi sampai saat ini saya itu ketika ikut lomba kadang sehari 2 gitu. Mohon maaf. Kadang sehari 2 tag shoot semua, saya tag sendiri, saya edit itu. Karena itu saya berpikir apa? Ini buat saya, ini buat masa depan saya. Maka keringat yang saya cucurkan ini adalah bukti suatu saat akan menjadi cerita di masa mendatang. Apalagi sekarang menjadi jejak digital ya. Enggak payu dino iki bisa jadi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ya kan. Yang penting jejaknya masih ada gitu. Amin. Jadi biar wujuduhu keadami. Jadi keberadaannya itu jangan sampai kemudian seperti tidak dianggap ra ono. Ono dianggap ra ono. Tapi berusaha menjadi adamuhu kawujudi. Jadi kita itu meskipun tidak ada, orang akan terus mengenang dari karya-karya kita. Betul sekali. Gitu kan. Jadi kembali ke tadi ya, wal tangdur nafsu ma qaddamat liwat. Ketika saya lelah, apakah akan sia-sia perjuangan saya sampai saat ini gitu. Kemudian akhirnya kayak lomba kayak gitu, saya setiap kali ada info lomba yang berkaitan dengan basic saya, bahkan yang tidak sesuai basic saya sekalipun, saya kumpulkan, saya membuat sebuah note atau catatan itu ada labelnya informasi lomba. Gitu ya. Saya update terus, barangkali ini bukan jatah saya, minimal saya bisa memberikan kontribusi dukungan kepada orang lain. Gitu. Walaupun informasi tidak untuk sendiri, mungkin untuk orang lain ya kan. Karena kan sekarang derasnya informasi ya Gus ya. Saya katakan derasnya bahkan banjirnya informasi. Enggak cuma deras ya. Kalau dulu informasi benar-benar sangat berharga. Contoh ada lomba gitu ya, ada pengajian. Paling orang-orang tertentu yang membaca, mungkin di papan informasi, di papan pengumuman. Sekarang enggak, tiap grup hampir ada informasi apa-apa kan kayak gitu ya. Jadi sehingga akhirnya itu termotivasi. Wah, ada ini ya. Tapi sekarang itu dengan adanya informasi, wah iki meneh. Ini kalau orang-orang yang tanda kutip mohon maaf, mungkin dia tidak berpikir untuk kedepannya. Mungkin kalau berpikir seperti Kang Emil ini, wah ini ada informasi lomba, saya bisa ikut enggak ini? Wah gitu. Itu Kang Mikdad juga. Oke, saya itu biar anak-anak aja ini Gus. Karena gini Kang, saya tuh cukup heran ya. Dulu ketika kita sulit akses informasi, orang lebih banyak untuk mencari. Betul sekali. Sekarang ribuan informasi itu datang bertubi-tubi, tapi orang menengok sekalipun dia nggak mau. Betul sekali. Bahkan kemarin saya itu buat story di Instagram saya, boleh monggo yang mau kita share lomba gitu. Banyak yang tanya gitu. Salah satunya tanya begini Kang, loh Kang, sampean kok juara terus, kok apa ya
bisa cari informasi di mana. Jadi mereka itu akan gelebakan, akan gegabah ketika kita sudah menghasilkan juara. Gitu. Ketika kita masih dalam proses itu, kita udah konfirmasi dan sebagainya, mereka nggak mau mencari kan. Tapi ketika kita ya sudah yang juara, sudah menghasilkan, mereka itu baru, wah aku nggak kasih informasi dan sebagainya. Oke, fine, memang orang modelnya kayak gitu ya. Terus kayak ngopo. Gitu loh. Saya tuh bahkan kadang berpikir seperti itu kan. Jadi maksudnya bahkan basic saya dan basic kamu itu lebih banyak kamu gitu. Betul loh. sekali. Cuma bedanya apa? Kamu malu, saya mau gitu. Jadi bedanya cuma L itu aja. Oh gitu ya. Malu dan mau. Iya. Itu. Jadi dan kadang orang itu akan cenderung melihat ketika orang sudah di atas. Bukan bagaimana proses merangkak dari bawah. Betul sekali. Apalagi sekarang karena sudah juara terus, sudah di media mana-mana, di media koran, di radio, televisi ya ini ya sebentar ya. Televisi sudah ini Gus. Televisi sudah. Belum ya? Udah tapi udah di ya? bidang lain. Oh bidang lain. Oh, saya dulu pernah televisi pas siaran falak itu di Iya Metro betul TV sekali. sama TV Saya One, lihat, ya. saya lihat itu. Ya meskipun di situ pas ini juga Kang, ini juga momen luar biasa. Saya cerita dikit nggak apa-apa ya. Jadi pas itu ada gerhana bulan atau matahari total kayaknya. Itu di kita syuting untuk melihat itu di Falak, ya? Di Karangrandu situ. Jepara dekat Cangaan. Di situ ada banser, kemudian ada orang-orang besar dari para kiai. Lah pas itu saya ditunjuk sama guru saya Bapak Hudi selaku beliau sangat luar biasa di bidang falak. Nah itu saya ditunjuk, Mil, kamu ngimami plus khotbah ya. Saya belum pernah ini Pak. Duh lah ini. Padahal sholat gerhana bingung ini. Iya. Terus saya kemudian akhirnya ya udah Bismillah aja saya buka beberapa tulisan yang sudah pernah saya tulis di pondok terkait itu. Saya buka dan saya ngimami dan sebagainya. Yang Bilal itu malah orang sepuh itu. Oh gitu. Jadi saya cukup kemudian itu pas delalah jadi itu malah ada wartawan. Saya diwawancarai imam sholat khutbah gerhana. Gitu. Lah ini. Terus akhirnya benar. Inilah membuktikan bagaimana kemauan itulah yang akan berdampak pada kita di kemudian hari. Gitu. Jadi saya sempat punya motivasi. Kakak saya dulu pernah masuk TV One. Sekarang saya juga bisa masuk TV One. Oh gitu ya. Metro TV, Semarang TV dan lain sebagainya. Sudah semuanya ya kan. Radio ini ya juga sudah. Nah ini Erlisa ini kayaknya sebentar lagi nih semakin jaya tentunya. Amin. Ini udah jaya. Jaya di udara terus ini Gus. Jayanya di udara maksudnya kan selalu mengudara. Gitu ya. Oke, itu jadi karena memang Kang Emil ini luar biasa. Jadi tadi kita bisa ambil pelajaran ya sahabat Erlisa ya terkait ikhtiarnya, terkait dalam motivasi hidupnya yang orang-orang pada malu dia mau. Nah, jadi ketika kalian kok malu, tidak ada yang mau, semuanya akan biasa-biasa tertindas aja. Ya kan gitu ya. Biasa-biasa aja. Orang-orang lain malu, kita harus mau gitu ya Gus. Bahkan kalau teman saya itu cukup lucu. Jadi gini, kalau misal ada hajatan kayak gitu, main ke rumah teman pondok biasa ya kan, bilang gini, ayo Mil, mangan sing akeh gitu. Mbane lek isin rak wareg gitu. Ini bener ya? Betul sekali. Meskipun urusan perut, tapi ini bisa loh ini sebagai dasar, ini luar biasa. Itu memang betul sekali. Jadi memang kalau bahasa teman-teman pondok dulu ini ya, Gus ya. Jadi gue kok isen-isen, yo ngeleh gitu. Taruhlah ketika kita makan dalam apa ya? Nampan ya, kalau di pondok nampan ya Gus ya. Kok makan kok satu, ngeleh di sana. Makanya ya itu. Kan, jadi langsung gitu. Jadi ya ini bukan perkara apa, tapi orang yang mau berbuat banyak, dia pastinya akan menghasilkan yang banyak juga. Gitu Kang. Jadi filosofinya kan gitu ya. Iya, jadi intinya apa ya? Ini mungkin kiasannya urusan perut aja ya. Karena siapa sih yang nggak bingung kalau perutnya nggak kosong. Iya. Ibarat kita makan, kalau makan kita sedikit,
Kalau makan kita sedikit, hasilnya juga sedikit. Kalau makan kita banyak, juga secara gerak dan lain sebagainya kita juga aktif. Maka harik fa inna fil harokah barokah. Nah, ini. Bergeraklah karena sesungguhnya dalam sebuah pergerakan itu ada keberkahan. Betul sekali. Jadi gitu kan. Jadi istilahnya kalau boleh saya lebih menyingkat sedikit aja. Siap. Obah barokah. Oke, ini jadi statement lagi ya. Jadi obah barokah ya. Ya betul kan ya. Karena ketika kita mau bergerak, ternyata di situ ada keberkahan. Kita bergerak ke sana ada keberkahan. Kan seperti itu ya kan. Nah, ini. Jadi saya cuma hanya menyimpulkan dikit aja, Gus. Jadi intinya wani obah, wani pola, yang pengen uripmu barokah. Nah, gitu ya. Ini biar ditambah status agak panjang, Gus. Oh, gitu ya. Saya udah pernah nulis kayaknya di Instagram saya terkait itu. Pokoknya yang belakangnya H semua ya. Iya. Jadi itu memang cukup apa ya, kalau siapa sih yang nggak bisa berkata-kata. Tapi yang paling penting bisa berkata, bisa beraksi juga. Nah, gitu. Ini sudah dilaksanakan langsung oleh Kang Emil nih. Sudah dipraktekkan ini ya. Masih berusaha Kang, pangestu nih. Doa restunya. Oke, tadi kita sudah ngomong tentang ikhtiar, udah ngomong tentang bagaimana hidup. Nah, sekarang ini lebih ke manfaat, bermanfaat. Anfa'uhum linnas, kata Kanjeng Nabi kayak gitu ya. Gitu ya. Anfa'uhum, menjadi apa ya, insan manusia yang benar-benar manfaat mungkin di kalangannya, di masyarakatnya, bagi temannya dan seterusnya. Ini gimana ini Gus menurut Kang Emil ini? Bermanfaat, monggo. Kalau kita membahas terkait manfaat ya, tadi sudah dipaparkan bahwa pernah hadis riwayat Ahmad atau Bruni Daruqutni itu ya, yang kemudian sudah ditashehkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Maka dapat disimpulkan, apa sih hal yang paling membahagiakan selain kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi gitu kan. Nah, kemudian sekarang gini, statement manfaat atau definisi manfaat ini bisa kita gali kan. Jadi manfaat itu yang seperti apa sih? Manfaat itu adalah bagaimana kita bisa ada atau orang merasa nyaman jika ada kita, gitu. Atau minimal ada karya-karya kita, peninggalan kita itu. Gitu. Jadi jangan kemudian kita jadi orang itu malah ingin memanfaatkan yang lain. Pumpung koncone suge dimanfaatkan. Jangan seperti itu ya. Jadi bagaimana sedikit yang kita punya kita berikan. Jadi kemudian satu contoh, bahkan sikap pun itu merupakan bisa menjadi sebuah manfaat jika kita aplikasikan pada tempatnya yang benar. Satu contoh, Kanjeng Nabi mengatakan tabassumuka ala wajhika shadaqatun. Maka senyum kita kepada saudara kita adalah sedekah. Itu ketika orang lain terbantu atas kita, itu adalah manfaat. Gitu. Tapi walaupun kalau terbantu cuma hanya senyum ya. Iya, gitu. Maksudnya gini Kang. Jadi mungkin gini ya, ketika di jalan di jalan kita monggo kayak gitu kan, itu kan menunjukkan. Maka wajah ahli surga itu yang sumeh-sumeh gitu ya. Kadang kan ada kan yang modelnya itu di klakson malah merengut gitu. Kira nantang Gus. Nah, iya. Tapi juga kita juga nggak boleh baperan kan. Maksudnya mungkin dia tuh nggak dengar gitu. Nggak tahu itu siapa kan gitu. Kan. Apalagi reaksinya pagi tempat mobil gitu. Nggak kelihatan. Lah ini. Sopo. Iya. Jadi ya intinya manfaat itu wujudnya banyak sekali kan. Jadi menjadi pribadi yang bermanfaat itu bukan soal bawaan ya, tapi memang kemauan ya. Gitu. Jadi tadi sangat berhubungan antara hidup, bergerak, kemudian kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Satu contoh di dalam sebuah organisasi misalnya, ketika teman kita butuh kita terkait ini, kita sampaikan butuh apa, mohon maaf, kayaknya aku belum bisa bantu, dan itu adalah memberikan jawaban yang meskipun belum bisa menolong tapi melegakan. Jadi minimal orang itu diperhatikan gitu. Misal Kang Medat sakit namanya gitu. Loh Kang sakit apa? Itu kan sudah menjadi motivasi sendiri bagi yang sakit ya Kang. Walaupun cuma hanya ditakoni. Iya. Itu menjadi satu perhatian ya. Nah, perhatian. Minimal ya merhatikan walaupun ra iso nukake apa, ndak bisa gawake apa, nakoni tok ning status itu. Iya.
Itu menjadi satu apa ya? Feedback ya istilahnya seperti itu kalau bahasanya dakwah. Oh gitu ya. Kalau di saya itu apa ya? Black. Iya. Gitu kan. Oke, dilanjutkan Gus. Oke, jadi kalau manfaat, jadi kenapa sih orang itu selalu dituntut sampai kemudian dikatakan khairun nas? Khairun nas, betul. Baik-baiknya manusia. Kenapa manfaat? Karena apa? Ketika orang sudah masuk di dalam notabe orang bermanfaat, otomatis orang lain akan menjadi terbantu, ya kan? Otomatis orang yang memberikan manfaat pun juga terbantu. Wa fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Jadi itu pasti itu, karena memang itu sudah menjadi hukum alam, gitu ya. Satu contoh misal kita membantu ini, oke lah, kita nggak harus dibantu orang yang kita bantu, tapi suatu saat Allah akan memberikan sebuah bantuan melalui orang lain. Nah, gitu. Makanya in ahsantum, ya kan? Ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kamu berbuat baik, berarti kamu dibuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka kembalinya kepada dirimu sendiri. Nah, jadi intinya bermanfaat itu adalah soal kebaikan. Soal kebaikan. Kalau kita manfaat untuk orang lain, saya kira suatu saat kita juga akan mendapatkan manfaat dari orang lain. Itu istilahnya ya akan kembali kepada kita sendiri ya. Gitu. Istilahnya kita ketika kita istilahkan, saya biasanya mengistilahkan ketika kita nandur kebaikan ya, menanam kebaikan, pasti kita akan memanennya juga kebaikan. Ketika kita menanam keburukan, juga akan memanen keburukan juga kan, seperti itu. Garek apa ya istilahnya, kalau mungkin bahasa wong Jepara nih, tergantung amal ibadahnya. Iya, jadi tergantung amal ibadahnya ya. Jadi ini pernah sebuah dalam kajian kitab Ahkam itu dikatakan utfun atau itfan ya, saya lupa. Harokatnya ini cukup, saya nanti tak buka lagi tasrifannya ya Kang. Siap. Tidak apa-apa Gus. Ya, saya pernah diingatkan guru saya itu pas ini saya cek itu di kitab Hikam memang. Kitab Hikam. Itfan kayaknya, itfan atau utfun, tidak tahu, saya lupa. Utfun wujudaka fi ardil humul. Fama nabata mimma lam yudfan wala yatimmu nataju. Jadi kubur kehadiranmu di tanah kemalasan. Dan sehingga apa yang tumbuh dari apa yang belum dikubur tidak akan dihasilkan. Maksudnya apa? Kemalasan itu apa ya? Kubur jauh-jauh. Nah, maka sehingga apa yang ketika kita udah mengubur jauh-jauh kemalasan, otomatis kita rajin. Betul. Kemudian apa yang tumbuh dari apa yang belum terkubur tidak akan dihasilkan. Jadi dikubur dikubur aja. Maksudnya ini adalah sebuah kiasan. Pokoknya kita berikan apapun yang terbaik untuk umat, untuk masyarakat. Itulah yang akan menjadi apa ya, sebuah mungkin menuntun hidup kita. Kemudian bahkan kita melihat romo-romo yai yang mungkin sewu, kita melihat romo-romo yai, kemudian kita orang patek bugawe. Tapi uripe kok tenang. Tenang, ayem. Ya ini mungkin anaknya akeh. Nah ini. Kalau soal anaknya saya belum berani menyimpulkan ya, gitu ya. Soalnya memang ini adalah urusan, mungkin itu adalah berkah dari mengabdi pada umat, berkah keikhlasan dan lain sebagainya, kesabaran juga. Jadi manfaat intinya ya bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang di sekitar kita. Jadi bukan berarti sesuatu itu harus berupa materi, harta, uang dan lain sebagainya, tapi sesuatu itu bisa berupa, kita bisa membantu segi otot, kita bantu otot, kita bisa bantu segi otak atau pemikiran, kita sampaikan, seperti itu kan. Ya, secara walaupun secara moral ataupun material lah istilahnya gitu. Itu biasa mungkin. Kalau kita bisa memberikan satu kemanfaatan ya, bentuknya terserah ya, sebisa mungkin ya Gus ya. Iya, sebisa mungkin. Saisamu opo ya istilahnya. Jadi kamu cuma bisa bantu mikir ya, dibantu mikir. Kalau kamu bisa membantu terkait tenagamu kasihkan. Kalau kamu tidak bisa keduanya, ya mungkin istilahnya kamu transfer lah sekarang ya guys. Gitu. Jadi banyak cara untuk kita menjadi satu istilahnya bermanfaat itu. Iya, jadi emang itu Kang, kayak gitu itu memang terutama anak-anak muda ya yang sekarang ini udah
gadget kayak gitu udah menjadi sebuah hal yang nggak bisa terpisahkan. Ya sudah menjadi satu hal yang berdampingan saat ini. Gitu Oke lah kalau misal teman-teman ini bisa memanfaatkannya dengan baik, kemudian membuat konten, kemudian dan sebagainya. Tapi kemudian juga hanya saya itu nggak berani maksudnya Kang, namain ini baik buruk, soalnya saya juga masih dalam koridor berusaha untuk menjadi baik, bahkan belum baik ini. Gitu. Tapi tetap berusaha untuk menjadi baik. Nah ini yang paling penting itu. Oke. Mungkin tambah sedikit lagi nih karena memang masih ada waktu 5 menit ke depan ini ya guys ya. Karena tadi Kang Emil tuh jamnya ini luar biasa sibuknya jadi. Ya, pangestune aja kan. Oke, mungkin sebelum ke kesimpulan ya ini ya Kang Emil. Menjadi manfaat di masyarakat, menjadi manfaat di lingkungan sekitar. Mungkin kalau Kang Emil sudah praktekkan ini, khususnya sekarang menjadi penanggung jawab atau mendapat amanah tadi di kampus sebagai gubernur, mempraktekkan manfaat itu sendiri kepada kalau gubernur bupati-bupatinya di bawahnya gimana? Gini Kang, kalau saya cukup gini. Jika saya belum bisa menjadi contoh untuk orang lain, minimal saya bisa menjadi contoh untuk diri saya sendiri. Maksudnya apa? Ketika saya bukan menasihat ya, ketika saya berbicara kepada teman-teman, menginstruksikan kepada teman-teman dan mereka teman-teman burung bergerak, mungkin saya cukup merenung gini. Mungkin ini keburukan saya yang kemudian terbalas melalui itu dan sebagainya. Kemudian saya cukup berpikir itu, maka kemudian saya memutuskan untuk saya coba tetap bergerak tapi dengan senyuman, bukan bergerak dengan merengut gitu. Jadi misal satu contoh, ini sebenarnya kurang etis ya jika saya sampaikan, tapi karena ini untuk motivasi teman-teman ya mau nggak mau harus saya sampaikan. Jadi kalau misal nggak jalan, kalau misal di grup nggak aktif, saya japri. Gitu ya. Kalau japri nggak aktif, saya telepon. Bahkan sekalipun di telepon nggak bisa, saya cari, saya temui ya. Bahkan mungkin cara komunikasi dia lebih nyaman untuk ketemu, nggak apa-apa. Karena ngopi bareng. Gitu ya. Karena kita merasa yang butuh. Gitu. Kemudian misal ada hal yang memang itu ya, lisanul hal afsahu min lisanil maqal ya kan. Jadi aksi itu akan lebih membuktikan dibanding hanya sebuah perkataan. Betul. Jadi ya cukup lah kalau misal kita 1, 2, 3 kali udah menyampaikan kepada teman-teman terkait hal-hal yang perlu sejatinya untuk dilaksanakan, dan kemudian mungkin ada hal yang mengakibatkan belum berjalannya hal tersebut, maka secara otomatis mau tidak mau saya yang harus gerak. Tugas pertama adalah menyampaikan. Yang kedua, kalau memang enggak ya bagaimana tetap berjalan, ya udah kita harus memang berusaha semaksimal mungkin. Itu adalah tanggung jawab kita. Karena memang itu ya Kang, kalau seorang pemimpin di samping ujung tombak ya ujung tombak. Iya betul sekali. Jadi ujung tombak ya ujung tombak. Iya tombak juga. Yang paling penting tombak itu. Ya kalaupun kita belum bisa tombak materi, minimal kita bisa tombak energi. Jadi ya energi itu harus. Tapi Kang, ini membuktikan, saya sangat membuktikan ketika niat itu tulus dari dalam hati, kemudian kita menjalankan dengan senyuman, kemudian tidak misal terkait ananda fatum minal iman ya, terkait apalagi seringkali dibuat dan lain sebagainya, dibuang di mana-mana, kita ambil aja gitu. Ya tadi, jika kita tidak bisa menjadi contoh untuk orang, belum bisa menjadi contoh, minimal bisa menjadi contoh untuk diri kita. Contoh apa? Contoh diri kita mempraktikkan ananda fatum minal iman. Jadi gitu. Jadi taruh di sampah. Toh nggak ada berat kan? Nggak ada berat bagi kita senyum. Tapi impactnya ternyata luar biasa. Jadi seakan-akan ada hal yang kemudian orang lain itu akan kaget gitu loh. Ternyata hal kecil itu yang membuatnya menjadi besar. Gitu ya. Oke, sebelum ke closing lagi nih, sedikit berikan tips dong Gus kepada sahabat Erlisa, kepada pemirsa, kepada pendengar Erlisa dimanapun Anda berada ini, untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat atau mungkin orang yang sukses lah. Itu mungkin sedikit saja, berikan tips sedikit. Oke.
Jadi saya mengutip sebuah tulisan saya, ya makanya pentingnya menulis di sini apa? Betul. Kita bisa dibuka lagi. Membuka memori-memori ya. Jadi pada sahabat Erlisa semuanya, radionya asli Kota Jepara, saya nggak berpesan ya. Saya memotivasi, saya berharap teman-teman teruslah berusaha untuk melakukan apapun yang kamu bisa. Karena di saat kau diam tanpa kerjaan, teman-temanmu di sana mencoba berusaha lebih keras untuk meraih masa depan. Jadi silakan teman-teman sesuai basicnya masing-masing. Kalaupun belum nampak basic apapun, dicoba aja apapun. Karena di setiap pergerakan teman-teman tidak ada hal yang akan menjerumuskan teman-teman dari hal yang teman-teman lakukan. Oke, itu ya motivasinya guys. Membagi. Soalnya kalau saya motivasi pakai bahasa Arab saya juga udah hafal. Baca ada apa Mas? Gitu ya. Gitu kan. Oke, intinya tips untuk meraih sukses adalah kita selalu berusaha dan berusaha. Jadi harik gitu ya. Ketika kita mau berusaha, maka kita akan meraih masa depan kita yang sudah di depan mata dan akan menjadi satu ke depannya seperti itu. Oke. Waktu memang tidak terasa ini Mas. Gitu ya, memang cepat sekali nih karena asik banget ini dengan Kang Emil dan ngobrolnya. Mungkin memberikan satu kesimpulan ini Kang Emil dengan tema obrolan kita ikhtiar hidup bermanfaat. Oke, pada intinya dapat kita simpulkan teman-teman bahwasanya jadilah pribadi orang yang urip iku sing urup. Menjadi orang yang benar-benar hidup, menjadi orang yang adamuhu kawujudihi, itu adalah usaha yang optimal. Barangkali menjadi orang yang normal adalah wujudu kawujudi, itu minimal. Jadi adanya teman-teman itu adalah memang adanya sesuai dengan kontribusinya. Kemudian menjadi pribadilah yang bermanfaat, karena itulah yang akan menuntun teman-teman untuk mengarungi masalah-masalah dalam kehidupan, untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap permasalahan. Jadi semangat mengarungi hidup ini, meskipun banyak di antara masalah yang akan dihadapi, insya Allah dengan manfaat itulah Allah yang akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Terima kasih. Amin. Oke, sedikit saya menambahi, ikhtiar hidup bermanfaat. Ayo kita selalu cinta Nabi Muhammad. Oke lah, shollu ala Nabi Muhammad. Allah sholli alaihi. Akhirnya kita berselawat guys. Oh gitu ya. Oke, gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Kang Emil. Amin. Sudah bisa datang ke studio Erlisa, menjadi tamu di Pesona Erlisa. Siap. Dan mungkin suatu saat kita akan sambung lagi. Iya, mungkin nanti pas itu ya, pas teman-teman semua ini yang sukses yang luar biasa udah banyak kita kolaborasi. Siap. Karena Mang Erlisa ini cukup luar biasa ya Mas ya. Setelah eksistensinya di dunia peradioan ini sudah sangat terkenal. Pastinya juga kepada Kang Emil ini, ya semoga kita bisa bekerja sama. Amin. Sampai surga. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga kepada sahabat Erlisa, pemirsa, pendengar semuanya yang sudah ikut nonton dan juga ikut mendengarkan di 94,7 FM. Dan akhirnya Migdad Syaroni harus pamit, dan insya Allah kita ketemu lagi di Sabtu yang akan datang seperti biasa. Dari jam 3 sampai jam 5 sore kita akan bersolawat. Kita khususnya di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad, mari kita perbanyak solawat, datang ke masjid musola, ke masjid taklim untuk kita baca maulid Nabi. Insya Allah kita akan menjadi hidup yang diberkahi dan diridhai. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Akhirnya Migdad Syaroni harus pamit, dan akhirnya tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.